Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamisadi Prabowo, MPM 210826064. Di sini saya akan membahas tentang kutatanus lava imigran yang diambil dari blog dermatologi dan venerologi. Pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi dari kutatanus lava imigran. Kutatanus lava imigran atau yang juga disebut berdasarkan tanda klinis berupa erupsi merayap adalah infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis cacing tambang. Kondisi tersebut paling sering ditularkan melalui kotoran hewan yang terinfeksi telur cacing di bawah tanah. Telur tersebut kemudian menetas dan berkembang menjadi larva di bawah permukaan tanah atau pasir. Setelah masuk dalam kulit, cacing tersebut kemudian berpindah tempat di dalam kulit dan menunjukkan sejumlah gejala pada permukaan kulit. Infeksi ini ditandai dengan tonjolan kemerahan di kulit yang berkelok-kelok seperti ular. Epidemiologi dari kutatanus lava imigran. Kutatanus lava imigran lebih baik ditemukan di negara-negara tropis dan subtropis dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, seperti wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia, India, Afrika, dan Asia Tenggara. Populasi anak lebih rentan mengalami kutatanus lava imigran dibandingkan dewasa. Lalu, etiologi dari kutatanus lava imigran ini disebabkan oleh cacing ancylostoma yang paling sering, yaitu jenis cacing tambang yang hidup di dalam usus hewan seperti kucing, anjing, domba, dan kuda. Cacing ini bertelur di dalam usus hewan tersebut dan keluar bersama kotorannya. Telur kemudian menetas menjadi larva yang hidup di tanah, lembab dan berpasir. Dua spesies cacing ancylostoma yang sering menyebabkan kutatanus lava imigran adalah Ancylostoma brasiliensis dan Ancylostoma caninum. Larva cacing ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia ketika seseorang duduk, berbaring, ataupun berjalan tanpa alas kaki di tanah atau pasir yang terkontaminasi telur. Oleh sebab itu, kutatanus lava migran lebih beresiko terjadi pada orang yang sering kontak dengan tanah atau pasir, seperti anak-anak yang bermain di tanah atau pasir, pembasmi hama, terutama di persawahan, petani, tukang kebun, dan pekerja bangunan. Cacing lainnya yang dapat menyebabkan kutatanus lava imigran yaitu ada Uncinaria stenorea, yaitu cacing tambang anjing, ditemukan di Eropa. Lalu ada Bunostomum pelbotomum, cacing tambang sapi. Lalu ada Strongyloides populosus, yaitu parasit pada domba, kambing, dan sapi. Lalu yang terakhir ada Troglodytes westeri, parasit pada kuda. Lalu faktor risiko yang untuk kutatanus lava migran ini, dia bisa terkena dari segala usia, lalu jenis kelamin dan ras dapat terinfeksi. Orang dari segala jenis kelamin, usia, dan ras dapat terinfeksi kutatanus lava imigran jika terpapar larva cacing tambang. Seseorang yang senang berjemur atau berjalan kaki di pinggir pantai, anak-anak yang senang bermain di pasir, para petani yang mengharuskan membajak sawah, tukang kebun yang sehari-hari berkutat dengan tanah, seseorang yang berpergian ke daerah tropis ataupun subtropis. Diagnosisnya yang dapat kita temukan pada kutatanus lava imigran yaitu pertama anamnesis. Pada anamnesis kita dapat dijumpai sensasi gatal atau seperti ditusuk-tusuk selama 30 menit saat larva cacing memasuki kulit. Lalu, tanda-tanda kutatanus lava imigran sudah menginfeksi biasanya muncul 1-5 hari setelah infeksi, seperti munculnya lesi merah yang memiliki pola seperti ular di bawah permukaan kulit. Gejala ini terjadi akibat pergerakan larva di bawah kulit. Dalam sehari, lesi bisa bergerak hingga 2 cm. Lalu ada pembengkakan, gatal, rasa tidak nyaman, lesi yang muncul akibat kutatanus lava migran akan terasa gatal, menyengat, bahkan menyakitkan. Munculnya lesi pada kaki punggung. Meski lesi dapat muncul di bagian tubuh manapun, tetapi bagian tubuh yang sering terpapar tanah atau pasir memiliki resiko lebih tinggi. Lalu untuk tata laksananya, mungkin pas farmakonya kita bisa berikan obat anti cacing yaitu albendazole sediaan 400 mg, lalu bisa diberikan ivermectin sediaan 12 mg. Untuk meredakan gatal kita bisa berikan antihistamin dan salep kortikosteroid. Lalu untuk non farmakonya, khusus untuk penderita kutatanus lava migran yang cukup parah, tindakan krioterapi atau terapi beku menggunakan nitrogen cair dapat dilakukan untuk menghentikan pertumbuhan parasit secara bertahap. Komplikasi yang dapat ditemukan pada kutatanus lava imigran ini yang pertama ada infeksi kulit sekunder, yang kedua ada penyakit Loeffler, yaitu penumpukan infiltrat dan eosinofil pada paru-paru akibat infeksi larva cacing ancylostoma dalam jumlah banyak. Lalu
Edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien mungkin yang pertama bisa untuk memakai alas kaki ketika berpergian, jangan lupa. Lalu pakai baju yang menutupi seluruh bagian tubuh, hindari duduk atau berbaring di atas tanah atau pasir, dan rajin mencuci tangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu datang dari saya dan syaitan. Jika kebenaran itu datang hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.